Dorce tuh awalnya nggak mau loh ketemu sama anak-anak angkatnya. Nah, Mimi bilang mah panggil anak. Enggak, gue nggak mau dipanggil anak gue, katanya gitu. Gue nggak pengen dia kesini gitu. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Keluarga sepakat, sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal. Dari Bapak Jokowi, dari Megawati, dari artis-artis Robin Onsu, Sule, banyak lah. Jadi ini tadi, apakah ini muncul rekayasa? Maka kami akan mengadukan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan. Ya kan kita kan bicaranya kan setelah 40 hari. Bukannya di hari 40 loh. 40 hari harus membuka wasiat itu nggak logika hukum. Masih teringat jelas dalam ingatan, Rabu 16 Februari 2022 yang lalu adalah hari penuh duka bagi seluruh keluarga dan juga para kerabat atas kepergian artis senior Dorce Gamalama. Presenter senior itu berpulang setelah divonis terjangkit virus COVID-19 dari penyakit komplikasi yang dideritanya dalam beberapa tahun belakangan. Dan masih di tengah suasana duka tersebut, tepatnya lewat dari acara 40 hariannya kepergian Dorce, ternyata masih terus beredar kabar yang kurang menyenangkan terkait polemik harta warisan peninggalan Dorce yang dipermasalahkan pihak keluarga kandung dan para anak angkat almarhum. Pihak keluarga kandung Dorce lagi-lagi mempertanyakan kepastian terkait pembacaan surat wasiat almarhum. Pasalnya, pihak pengacara anak angkat sebelumnya telah mengumumkan akan mengungkap semuanya terkait surat wasiat dari Dorce dan segala peninggalannya setelah dari acara 40 harian almarhum. Tidak hanya itu, kedua belah pihak keluarga juga kini tengah memperdebatkan terkait dana hasil donasi untuk Dorce serta hutang piutang yang ditinggalkan almarhum. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hingga lewat dari 40 hari permasalahan ini tidak kunjung usai? Bahkan surat wasiat Dorce pun tak kunjung dibacakan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh tentang polemik harta warisan almarhum Dorce Gamalama yang diperdebatkan oleh keluarga kandung almarhum dengan para anak angkat Dorce masih menjadi sorotan publik. Seolah tak kunjung usai, pasca lewat dari 40 harian almarhum, kini permasalahan itu terlihat semakin memanas hingga memaksa sosok kakak kandung almarhum turut kembali muncul dan angkat bicara. Mengaku sebagai ahli waris yang sah, Elita pun mempertanyakan terkait surat wasiat Dorce yang tak kunjung dibuka, padahal sudah lewat 40 hari kepergian almarhum. Dan yang membuatnya semakin geram tak lain adalah pernyataan pihak kuasa hukum dari anak-anak angkat Dorce yang menyebutkan bahwa pembacaan wasiat menunggu panggilan dari notaris. Namun, hingga saat ini pihak keluarga kandung pun sama sekali tidak mengetahui siapakah notaris tersebut. Lantas, benarkah jika sampai 50 hari lebih kepergian Dorce, wasiat juga belum kunjung dibacakan? Pihak keluarga kandung akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Jangan begitulah. Oke, kalian anak-anaknya Dorce. Nah ini saudaranya Dorce. Nggak boleh begitu. Apalagi pengacaranya yang ngomong risih, segala macem, dicaci maki sama saudaranya, sama kita dimaki-maki. Jujur nggak ada kita maki-maki. Ini kalau kita ngomong, memang Bunda ngomongnya begini. Mau bagaimana ngomongnya? Mesti lembut-lembut gitu. Lembut aja nggak, keras aja nggak nerima, apalagi lembut.
Jadi sekarang gini aja deh untuk Amel ya Mel ya, tolong disegerakan bacain itu apa namanya, surat wasiat. Tolong bilang sama notaris dipercepat karena ini udah lewat dari 40 hari. Biar kita tahu apa isi dari wasiat itu. Nggak usah berlama-lama, nggak usah kesana kesini nggak jelas. Pokoknya segera buka gitu aja. Sumpah demi Allah, Bunda nggak ingin ribut-ribut. Bunda kepingin tuh baik-baik aja. Kalian ngerti Bunda juga ngerti kalian. Jadi kalau apa-apa tuh ngomong sama orang tua, jangan apa-apa jalan sendiri. Bahasa mereka dulu lebih 40 hari ya. Lebih 40 berarti kan nggak boleh lebih 50 nih. Nggak nyambung tuh kan. Setelah 50 juga mau tidak mau terpaksa kita bermain secara hukum. Dan ingat ya, ini kita cerita hukum waris Islam. Berarti kita sama juga mengsengsarakan orang yang telah meninggal. Itu yang saya marah terhadap tindakan ini. Kenapa? Ini agama Islam, mendiang itu agama Islam. Kalau bisa segerakan itu diselesaikan. Itu saya wanti-wanti juga sama mereka. Orang harta itu bukan harta kita kok. Saking marahnya dia, ku ikhlaskan sempat masalah dia. Tapi itu ikhlas karena emosi. Kenapa gini perlakuannya gitu? Kalau misalnya dia tidak ada hak, barangkali dia kan nggak masalah. Dia akan pulang ke Padang. Ini masih tergantung-gantung dia di lubang buaya. Yang seperti itulah, kita beragama ya. Iya, sekarang komunikasi kita lewat pengacara, sesama pengacara. Pengacara kami sudah menghubungi pengacara anak angkat juga, Amel ya kan. Sudah mencoba untuk menanyakan kapan wasiat itu akan dibukakan, yang katanya memang ada wasiat. Tetapi sampai saat ini Amel masih selalu berkilah dan menghindar dengan alasan tunggu undangan dari notaris. Sampai saat ini aja kita tidak tahu notarisnya siapa. Tidak tahu, mereka tidak mau memberitahu kami apapun itu, gitu loh. Jadi kalau memang ada wasiat, kalau memang ada notaris, ya beritahu aja kami. Kenapa harus mengumpet-ngumpet? Gitu. Kenapa kalian harus tertutup, tidak ada keterbukaan? Pokoknya kita sih kepengennya itu segerakan saja gitu. Makanya di sini saya berpesan kepada Amel selaku pengacara ya, segerakanlah untuk membacakan wasiat itu supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan lain di keluarga kami. Kalau kalian tidak mau dicurigai oleh keluarga kami, tolong kalian laksanakan semuanya sesuai dengan aturan. Jangan mempermainkan kami, gitu loh. Kami selama ini sudah menunggu dan selalu bersabar. Kalau untuk baca wasiat itu wewenangnya notaris. Saya nggak bisa pastikan kapannya. Nanti saya tunggu undangan dari notaris saja. Ya kan, kita kan bicaranya kan setelah 40 hari. Bukannya di hari 40 loh, setelah 40 hari. Jadi ditunggu aja gitu. Anak-anak sih nggak ada masalah apa-apa ya. Mereka hanya menunggu aja. Kan nanti notaris yang akan undang siapa yang berwenang, siapa yang berhak hadir di pembacaan wasiat itu. Kalau nggak ada berkepentingan ya nggak bisa ikut gitu. Selain terkait harta warisan yang hingga kini juga tak kunjung dibagikan, pihak keluarga juga mempertanyakan terkait kejanggalan uang sumbangan yang terkumpul. Ya, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Dorce diketahui sempat menerima sejumlah bantuan dari tokoh penting hingga selebriti tanah air. Menurut pihak keluarga kandung, semua uang yang kabarnya bernilai ratusan juta rupiah itu dipegang oleh anak-anak angkat Dorce. Lantas, benarkah uang tersebut memang telah habis digunakan untuk biaya pengobatan Dorce Gamalama semasa sakit? Dan benarkah pula pihak kuasa hukum akan melakukan audit lantaran merasa ada kejanggalan yang terjadi? Masalah uang apa kemana perginya saya nggak tahu. Terus berapa dapatnya juga nggak tahu. Dari Bapak Jokowi, dari Megawati, dari artis-artis Robin Onsu, Sule, banyak lah. Pernah nanya sih
kemana uang-uang sumbangan itu. Katanya berobat mama. Tapi kan berobat itu pakai BPJS. BPJS itu kan yang bikin Mimi. Waktu pertama masuk rumah sakit itu kan biayanya mahal sekali. Nah terus Mimi, dokternya udah nggak mau lagi ke rumah sakit. Terus Mimi punya inisiatif udah bikin BPJS aja mah, kata gitu. Akhirnya dibikinin sama Mimi yang ngurusin. Orang rumah sakit juga tahu kok Mimi, tanya aja sono. Anak angkatnya tuh waktu udah banyak dana masuk, baru mereka gitu. Mimi ini seolah-olah Mimi ini dicampakkan begitu aja. Katanya Dorce nggak ini. Dorce tuh awalnya nggak mau loh ketemu sama anak-anak angkatnya. Saat waktu dia udah selesai koma itu dia kan sadar tuh. Nah Mimi bilang mah panggilan anak. Enggak, gue nggak mau dipanggilin anak gue, katanya gitu. Gue nggak pengen dia kesini gitu. Gitu. Beneran nggak bohong. Kesel lah, cuman dia bilang katanya kita ada kok katanya. Video call katanya. Itu kan cuman video call, nggak ngurusin. Dia kalau sakit kesini, apalagi kalau kakinya bengkak nih, ngomong Mami kaki gue sakit nih bengkak, kata si Mimi, kalau ini ya mah kita ini kasih air panas ya, dikasih garam, diurut-urut sama Mimi gitu. Bukannya kesel lagi, gregetan. Udah kesel banget. Maksud kita ini kan waktu hari datang kita yang meninggal yang hari kedua itu kita datang tuh untuk mempertanyakan kemana uang itu supaya bisa dilunasi hutang-hutangnya Dorce itu gitu. Tapi mereka bilang habis buat berobat lah gitu. BPJS katanya uang itu udah habis kata anak angkatnya, tapi pas terakhir dia bilang ada tinggal 150 katanya gitu. Selanjutnya juga kami menginformasi juga kepada khalayak ramai. Terima kasih atas bantuan terhadap donasi sumbangan kepada almarhum. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Di mana pada saat bulan 1 ada transfer ke rekening untuk pelunasan emas. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Ingin meminta ke toko emas itu, akan tetapi toko emas itu tidak memberikan karena bertanya, Anda siapa? Jadi itu jadi polemik. Jadi seharusnya kami akan melacak siapa yang memberikan sumbangan, terus kami audit berapa pengeluaran perobatan. Karena mendiang perobatan itu melalui BPJS tidak mahal. Jadi kalau misalnya ada sisa, otomatis keluarga sepakat sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal untuk disumbangkan. Karena ingat, uang yang diberikan untuk pengobatan Dorce bukan itu harta warisan, tapi sumbangan untuk kesembuhan. Lebih lanjut terkait perdebatan yang terjadi, baik Elita maupun sang kuasa hukumnya seolah ingin mempertegas sekali lagi terkait status daripada keluarga kandung Dorce yang sempat dipertanyakan terkait kebenarannya sebagai keluarga kandung. Elita bahkan sampai menantang pihak kuasa hukum anak angkat untuk membongkar makam agar dilakukan tes DNA. Karena baginya tidak ada sekalipun ia mengaku-ngaku apa yang memang bukan haknya. Dan jika memang terbukti berbohong, Elita menegaskan bahwa dirinya siap untuk menerima konsekuensi hukumnya. Elita pun mengaku bahwa semasa kecil ia bahkan pernah membantu para anak-anak angkat saat tengah memiliki masalah yang begitu hebat dengan Dorce. Dan biar bagaimanapun juga, dirinya dan pihak keluarga kandung tidak akan mempermasalahkan harta yang telah diberikan Dorce kepada anak-anak angkatnya. Bagaimanapun kalian ingin menginginkan menghaki itunya Dorce, tak bisa. Kalian pasti dapet, tapi jangan begitu caranya lah. Ini saudara kandung loh. Pengen bukti apa sih? Mel katanya suruh buktiin kalau memang ada saudara kandungnya. Kan kita udah pernah ketemu, Mel. Udah pernah ketemu waktu itu. Masih nggak percaya juga. Sekarang kalau kalian nggak percaya, bongkar kubur Dorce, ambil rambutnya, ambil rambut saya. Terus di ini, dia apa?
di tes DNA. Nah, kalau memang saya bohong, nanti saya nerima kok hukumannya. Kalau memang saya bohong, nanti saya nerima kok hukumannya. Itu dibilang dia benci, dia nggak benci. Dibilang dia jahat, dia nggak jahat, dia baik sama saudara. Itu kan cuma kata-kata anak angkatnya aja, sama aja. Mereka juga begitu. Emang Fatimah Zijah itu disayang banget gitu sama dia? No, enggak. Dulu Imaijah tuh pernah diusir 2 tahun di rumah ponakan saya. 2 tahun tinggal. Jadi jangan begitulah kalian. Saya ini pernah ngurus kalian. Rizky juga. Ingat dulu nggak Rizky? Dorce sampai mau nimbunuh lo pakai celurit. Yang belain lu siapa? Lu pergi ke sekolahan sampai mau ngebakar sekolahan. Siapa yang datang nengok? Ya siapa yang jemput lo? Nih orang tua ini. Bagaimanapun lu harus berterima kasih. Dorce udah ngebeliin kalian rumah segala macem. Udah apa-apa udah dikawinin, dipestain. Hah? Kurang apa? Kalau kalian kepengen harta Dorce, kita kasih. Kita nggak serakah kok. Demi Allah kita nggak serakah. Tapi kalau kalian masih seperti itu juga, demi Allah juga saya akan mengutuk kalian semua, termasuk pengacaranya. Ingat itu. Anak-anak merasa juga kok mereka dicaci maki, dihujat-hujat gitu ya. Kenapa gitu ya? Kan harusnya bisa bicara baik-baik dong. Kan dia ada pengacara juga. Kalau ada pengacara kan harusnya pengacaranya juga bisa mengarahkan ya, supaya nggak terjadi keributan. Jadi supaya juga rekan-rekan tahu, ini hanya bukti rekaman bahwasanya di Facebook dia memposting inilah kakak kandungnya. Jadi gini, ini karena menyangkut hal yang sakral ya, apalagi kita beragama Islam, kita juga ini tidak mau diperpanjang lah. Mumpung saya masih di sini, saya berharap ada tersentuh hati anak-anak angkat katanya, supaya mau menerima kita duduk berdiskusi bersama. Karena kalau dipanjang pun yang untung ruginya pun tidak ada. Malah kita menjadi suatu sasaran orang, suatu perebutan yang tidak layak. Karena hukum Islam itu sudah jelas. Berarti kita nggak tahu nih hukum Islam. Kalau ini kita perpanjang, itu aja barangkali. Padahal dari kakak saudaranya lah yang meminta agar duduk bersama. Tapi sampai detik cuma satu jawabannya, tunggu panggilan notaris. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.